Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembahasan prediksi soal USIPS kelas 9, yang dimana kali ini kita akan pembahasan materi baru ya tentang lembaga sosial dan dinamika sosial. Dimana mungkin tadi video-video sebelumnya kita membahas di sesi geografinya. Kali ini kita akan membahas dari sisi sosiologi. Dimana di sini tentang penduduk yang pertama. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, serta di share supaya pembahasan kali ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Di mana? 1. Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang menyebabkan pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat tinggi. Dampak sosial ekonomi yang diakibatkan dari meningkatnya jumlah penduduk tersebut adalah meningkatnya A. Angka kelahiran, B. Angka pengangguran, C. Pemenuhan kebutuhan manusia, dan D. Angka kriminalitas di perkotaan. Jawaban yang tepat adalah B. Angka pengangguran. Di mana pembahasannya adalah jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2015 menempati urutan keempat terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan juga Amerika Serikat. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa, dan juga pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 300 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut berdampak pada berbagai sektor, yaitu sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Dampak sosial ekonomi yang dapat terjadi adalah meningkatnya angka pengangguran. Hal tersebut karena semakin bertambahnya jumlah penduduk, tentu akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Namun bagaimana jika lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak cukup untuk menampung jumlah tenaga kerja yang ada? Tentu hal ini dapat meningkatkan angka pengangguran. Lalu kita pembahasan nomor 2. Di Indonesia, persebaran penduduk belum merata. Beberapa daerah di Indonesia masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk atau underpopulation. Contohnya adalah kepadatan penduduk di Papua hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Adapun di Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer. Di mana kondisi ini menyebabkan permasalahan terutama dalam hal pembangunan. Penanggulangan efektif untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut adalah A. Meningkatkan laju urbanisasi, B. Melakukan pemekaran wilayah yang daerah padat penduduk, C. Membangun pusat kota dan juga industri di daerah yang masih minim penduduk, D. Pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam pada daerah yang padat penduduknya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Yang dimana pembahasannya adalah persebaran penduduk yang tidak merata merupakan masalah kependudukan yang dihadapi negara Indonesia. Usaha yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggalakkan program transmigrasi, upaya pemindahan penduduk dari daerah padat penduduknya ke daerah yang minim atau sedikit penduduknya. Selain itu dapat kita lakukan dengan pembangunan perkotaan dan juga industri di daerah yang sangat minim penduduknya untuk mendorong kedatangan dan juga peningkatan kualitas penduduk. Diharapkan penduduk tidak hanya memilih Pulau Jawa sebagai tempat hidup yang layak. Alternatif-alternatif tersebut diharapkan dapat meningkatkan laju perpindahan penduduk sehingga penduduk Indonesia bisa merata. Lalu kita ke pembahasan soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan hasil sensus 2010, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237 juta lebih. Angka ini sekitar 4 juta lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya. Pertambahan tingkat penduduk seperti ini membuat Indonesia menghadapi resiko ledakan penduduk. Di sisi lain, jumlah penduduk yang besar ini diperkirakan masih berkualitas rendah. Berdasarkan pernyataan tersebut, masalah pokok yang ditimbul sebagai masalah overpopulation di Indonesia adalah A. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat Indonesia, B. Indonesia tetap menjadi negara berkembang dengan kualitas penduduk yang rendah, C. Masyarakat Indonesia akan kesulitan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup, D. Jumlah penduduk yang besar akan menyediakan tenaga kerja yang melimpah. Jawaban yang tepat adalah yang C. Ini mana? Masalah pokok yang ditimbulkan akibat ledakan penduduk adalah masyarakat akan sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena banyak faktor tidak mendukung. Faktor itu antara lain sumber daya alam yang semakin berkurang akibat alih fungsi lahan ke pemukiman, yang dimana ada angka pengangguran yang dimana tidak seimbang antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan tersedia. Kondisi ini menyebabkan tingkat kesejahteraan dan juga kualitas penduduk juga semakin rendah. Lalu kita ke pembahasan soal nomor 4. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh huruf ada A, B, C, D ya. Di mana di sini ada jenis piramida dengan ciri-cirinya ekspansif, yang dimana jumlah penduduk muda sangat sedikit, jumlah kelahiran dan kematian tinggi, serta pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun meningkat.
Lalu yang B yang stasioner, penduduk pada tiap umur seimbang, jumlah kematian dan jumlah kelahiran rendah, serta pertumbuhan penduduk mendekati nol. Lalu yang C, konstruktif, jumlah penduduk muda sangat besar, jumlah kelahiran dan kematian tinggi, serta pertumbuhan penduduk terus berkurang. Yang D, granat, penduduk pada tiap umur seimbang, jumlah kematian dan juga jumlah kelahiran tinggi, serta pertumbuhan penduduk mendekati nol. Jawaban yang tepat adalah yang B. Yang dimana di sini kita penjelasan tentang macam-macam bentuk piramida. Yang dimana ada piramida ekspansif atau penduduk muda, yaitu piramida yang menggambarkan sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Jumlah kelahiran lebih tinggi daripada jumlah kematian. Sebelumnya nanti akan saya tampilkan gambar bentuk-bentuk piramida ya yang akan muncul di layar. Lalu kita pembahasan yang kedua yang tentang yang B ya, piramida konstruktif atau penduduk tua, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah penduduk usia muda lebih sedikit daripada bentuk tua. Jumlah kematian lebih besar daripada kelahiran. Lalu ada piramida stasioner, di mana penduduk seimbang, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah penduduk usia muda dan usia tua seimbang, jumlah kelahiran dan kematian rendah, sehingga jumlah penduduk tetap. Makanya jawaban yang benar adalah yang B ya, yang stasioner. Lalu kita ke pembahasan yang terakhir, soal nomor 5. Transmigrasi merupakan bentuk perpindahan penduduk dari salah satu pulau atau provinsi yang padat penduduknya untuk menetap di pulau atau provinsi lain yang jarang penduduknya dalam wilayah suatu negara. Pemerintah mengoptimalkan program transmigrasi sebagai upaya pemerataan penduduk dengan tujuan A. Memperluas kegiatan perekonomian industri, B. Meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran, C. Menjaga stabilitas keamanan negara Indonesia, D. Meningkatkan peran serta daerah terpencil, terdalam dan juga terluar. Jawaban yang benar adalah yang B. Meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran. Pembahasannya adalah transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari salah satu pulau atau provinsi yang padat penduduknya untuk menetap di pulau atau provinsi lain yang jarang penduduknya dalam wilayah negara. Adapun tujuan pemerintah dalam menggalakkan program transmigrasi adalah A. Meningkatkan taraf hidup rakyat, B. Meningkatkan pendidikan latihan kerja, C. Meningkatkan pertahanan juga keamanan nasional, D. Memberikan kesempatan kerja bagi petani yang memerlukan tanah. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Untuk pembahasan soal proses sosial akan dijelaskan di video selanjutnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.